Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Wabil khusus rekan-rekan yang mendapatkan status R2 dan R3. Pada tanggal 3 Februari 2025 ini Bapak Ibu diagendakan akan ada demo nasional yang mana itu adalah berkaitan dengan penolakan status P3K paruh waktu. Apakah dengan demo ini nanti menggugah Pak Prabowo untuk turun tangan menyelesaikan masalah ini? Banyak honorer yang menyinggung kebijakan Presiden SBY yang jauh lebih baik. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, meskipun kita ketahui regulasi paruh waktu untuk rekan-rekan R2 R3 sudah pun dirilis melalui Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 dan edaran Mendagri berkaitan dengan pembayaran gaji sudah juga disampaikan, desakan para honorer yang mendapatkan status paruh waktu untuk menjadi full waktu tidak akan kendor. Berbagai informasi yang kita dapatkan di sini di media JPNN saja ada 4 informasi berkaitan dengan demo ya. Yang pertama ini berkaitan dengan honorer desak Prabowo, angkat guru dan tendik jadi P3K penuh waktu. Kemudian 69% honorer Satpol PP belum dapat formasi, pantesan besok akan demo. Kemudian ini Bapak Ibu juga demo honorer hari ini P3K penuh waktu harga mati. Kemudian Bapak Ibu ini yang akan dilaksanakan di tanggal 3 Februari nanti, di mana honorer berstatus R2 dan R3 2024 siap demo nasional besar-besaran. Nah, baik Bapak Ibu, kita baca yang ini ya. Sepertinya ini lebih menarik. Honorer berstatus R2 dan R3 hasil seleksi P3K 2024 tahap 1 menyiapkan demo nasional besar-besaran, di mana demo nasional yang melibatkan semua unsur honorer, mulai dari guru, tenaga kesehatan, teknis administrasi, penyuluh pertanian, Satpol PP dan lainnya. Menurut Haji Nasrullah Mukhtar, selaku Ketua Koordinator Demo Nasional, aksi ini bukan aksi-aksian. Ini akan menjadi demo terbesar dari sekian aksi honorer karena diikuti semua provinsi di Indonesia. Nah, tentu saja ini akibat dari status ya yang diterima oleh rekan-rekan honorer, ditambah juga mereka yang mendapatkan status R2 R3 ini, yang jelas kalau R2 adalah mereka honorer lama dan itu adalah kategori K2. Dan R3 ini pun juga Bapak Ibu yang sudah memiliki masa pengabdian yang sudah cukup lama. Demo dilakukan tanggal 3 Februari oleh minimal 30.000 guru honorer berstatus R2 dan R3 seleksi P3K tahap 1 karena formasi di daerah sangat sedikit. Kemudian dia mengungkapkan guru honorer ikut demo nasional bersama unsur lainnya untuk meminta kebijakan pemerintah pusat. Diperkirakan lebih dari 30.000 honorer yang akan turun. Namanya juga demo nasional, ya berarti besar-besaran. Dari guru honorer kan 30.000, sedangkan dari nakes, penyuluh, teknis administrasi juga minimal 10.000 akan ikut. Lebih lanjut dikatakan seruan aksi kepada seluruh honorer se-Indonesia ini untuk turun ke Jakarta untuk menyuarakan tuntutan tenaga non-ASN terhadap pemerintah yang hingga kini belum memberikan kejelasan serta solusi mengenai status kepegawaian mereka. Nah, sekali lagi kita sampaikan bahwa memang regulasi berkaitan dengan paruh waktu itu memang sudah disampaikan ya. Namun kekecewaan rekan-rekan R2 R3 ini dibandingkan dengan masa pengabdian yang sudah mereka keluarkan lakukan selama ini tidak sebanding ya, apalagi kejelasan di dalam Kemenpan RB yang mengatur tentang upah. Di situ ada dua pilihan ya Bapak Ibu, di mana upah minimum yang dapat mereka terima itu adalah minimal seperti honorer ataupun upah honorer, di mana upah honorer kita ketahui sangat kecil ya, bahkan banyak yang di bawah 1 juta. Kemudian ada opsi kedua adalah dengan menetapkan upah minimum provinsi. Nah, tentu saja sebaiknya di dalam Kemenpan RB ini adalah ditetapkan ya apa yang upah yang akan digunakan. Kalau seandainya menggunakan upah minimum provinsi ini cukup melegakan karena angkanya minimal 2,5 sampai dengan 3,5. Nah, dengan adanya patokan harga minimal adalah upah honorer, inilah yang menyebabkan rekan-rekan honorer ini menjadi sangat tidak dapat menerima ya. Nah, seluruh honorer berstatus R2 R3 yang telah mengabdi bertahun-tahun dengan penuh dedikasi di berbagai lini pelayanan publik menuntut pengakuan yang layak dan kebijakan berpihak di masa depan. Nah, adapun tuntutan honorer R2 R3 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, segera mengesahkan RPP Manajemen ASN turunan ya dari Undang-Undang 20 tahun 2023 agar mengakomodasi honorer database PKN khususnya yang R2 R3 ke dalam sistem penuh waktu. Menuntut agar RPP tersebut
mengakomodasi rekan-rekan R2 R3 dapat segera diangkat menjadi full time, bukan paruh waktu. Kemudian yang kedua, terbitkan Kepres ya pengangkatan non-ASN menjadi full time. Karena ini mengingatkan bagaimana Presiden SBY mampu mengeluarkan Kepres, mengapa tidak Presiden Prabowo dapat melakukannya. Kami minta agar segera diterbitkan Kepres yang mengatur pengangkatan kami yang terdaftar di database BKN menjadi P3K full time. Ya benar sekali Bapak Ibu. Perpanjangan P3K tahap 2 ini terus-menerus ini sebenarnya intinya hanya untuk mengakomodir rekan-rekan yang masuk database BKN. Dan bahkan Bapak Ibu nanti setelah mereka diakomodir, mereka hanya mendapatkan part time karena formasinya sudah habis ya. Nah, dengan Kepres inilah satu-satunya jalan untuk rekan-rekan khususnya database BKN ini menjadi full time. Silakan ya rekan-rekan yang non ASN 2 tahun yang sekarang tahap 2 itu menjadi paruh waktu, silakan. Tetapi yang khusus database BKN 1,7 itu jangan sampai ada yang paruh waktu. Kemudian yang ketiga, menolak rekrutmen CPNS 2025 sebelum pengangkatan ASN database BKN menjadi full time. Kami menuntut agar pengangkatan honorer yang terdata di database BKN ini diselesaikan lebih dulu sebelum dilanjutkan kepada rekrutmen CPNS. Yang keempat adalah dilakukan revisi terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mengatur tidak boleh melewati 30% belanja pegawai, di mana ini akan mengakibatkan pembayaran honorer ya ataupun pembayaran gaji P3K ini akan terkendala di setiap daerah. Ya meskipun kita ketahui bahwa untuk pembayaran gaji paruh waktu ini boleh diambil di luar dari 30% belanja pegawai. Namun sekali lagi itu tadi dengan nominal yang sangat terbatas dan tidak adanya ketegasan dari pemerintah berkaitan dengan patokan harga upah paruh waktu, inilah yang menyebabkan gejolak terus berlanjut. Kemudian yang kelima, tenaga non-ASN database 2002 R2 R3 menolak diangkat menjadi paruh waktu dan meminta agar segera dinaikkan menjadi penuh waktu. Kemudian yang keenam, pengangkatan non-ASN database ini wajib berdasarkan masa kerja. Honorer menuntut agar pengangkatan P3K full time didasarkan pada masa kerja yang panjang dan kontribusi nyata di berbagai sektor. Nah ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada berkeinginan ya untuk dapat hadir mengikuti kegiatan demo ya yang dicadangkan akan dilaksanakan pada tanggal 3 Februari mendatang. Dan namun menurut kami 3 Februari ini cukup lama ya, masih lama ya, sekitar 2 minggu lagi Bapak Ibu. Ini bisa saja merubah semangat dari rekan-rekan R2 R3 ketika nanti ada iming-iming ataupun adanya regulasi-regulasi penguat yang dikeluarkan terus oleh pemerintah melalui Kemenpan, melalui edaran-edaran yang dapat menggiring ya opini-opini sehingga rekan-rekan R2 R3 ini menjadi lemah semangatnya untuk menuntut ya keadilan dan mendesak agar dapat dijadikan full waktu. Demikian Bapak Ibu update yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.